Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, kisah ini diambil dari kisah nyata beberapa waktu lalu di Jawa Timur. Seorang artis mancanegara, Mia Khalifa menghadiri pengajian Gus Ikdam. Apakah seseorang dengan masa lalu kelam masih punya kesempatan untuk menemukan cahaya? Di tengah lautan manusia yang khusyuk mendengarkan ceramah Gus Ikdam di sebuah pengajian akbar di Jawa Timur, seorang wanita asing duduk dengan gelisah. Dia bukan siapa-siapa di tempat ini, tetapi namanya dikenal di seluruh dunia. Mia Khalifa, mantan bintang industri dewasa, datang bukan untuk sensasi, bukan untuk mencari perhatian, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang kosong, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh popularitas atau kekayaan. Saat lantunan kisah Isra, Miraj menggema di udara, sesuatu dalam hatinya bergetar. Apakah ini pertanda? Apakah mungkin bagi seseorang sepertinya untuk kembali, untuk menemukan kedamaian yang selama ini terasa mustahil? Namun, dunia tidak akan membiarkan perubahan itu terjadi begitu saja. Penghakiman, ejekan, dan ketakutan menanti di balik langkah pertama yang akan ia ambil. Dan pertanyaannya kini, beranikah Mia Khalifa melangkah menuju cahaya, ataukah bayang-bayang masa lalu akan terus menahannya dalam kegelapan? Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Beginilah kisah lengkapnya. Langit malam di Jawa Timur tampak bertabur bintang, seolah ikut bersaksi atas sebuah pengajian akbar yang dihadiri ribuan orang. Lapangan luas itu penuh sesak oleh lautan manusia yang duduk bersila, khusyuk menunggu ceramah dari Gus Ikdam, ulama muda yang dikenal dengan dakwahnya yang menyejukkan. Suara lantunan solawat menggema, bercampur dengan desiran angin yang membawa aroma tanah basah selepas hujan sore tadi. Di tengah suasana yang penuh ketenangan itu, tak seorang pun menyangka bahwa seorang tamu tak terduga telah hadir, membawa kejutan yang akan mengguncang majelis malam ini. Di barisan belakang, seorang perempuan berpenampilan asing duduk dengan wajah yang terlihat canggung. Mata coklatnya menatap ke sekeliling, mengamati ribuan jamaah yang begitu larut dalam suasana pengajian. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus longgar dan celana panjang, tetapi wajahnya terlalu familiar bagi sebagian orang. Bisikan mulai terdengar di antara jamaah yang menyadari siapa sosok itu. Seorang pria muda mencubit lengan temannya dengan wajah penuh keterkejutan, berusaha memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Astagfirullah, itu Mia Khalifa, bukan? Bisiknya dengan suara tertahan. Dalam hitungan menit, kehadiran perempuan itu telah menyebar seperti api di lahan kering. Beberapa orang mulai berbisik-bisik dengan tatapan penuh tanda tanya, sementara yang lain diam-diam mengeluarkan ponsel mereka, berusaha mengabadikan momen tak terduga ini. Mia, yang sudah terbiasa dengan sorotan publik, tetap duduk di tempatnya, meskipun ada kegelisahan yang terpancar dari sorot matanya. Ini bukan dunia yang biasa ia kenal, tidak ada lampu kamera, tidak ada sutradara yang mengatur adegan, hanya suasana spiritual yang entah mengapa membuat dadanya terasa sesak. Di atas panggung sederhana, Gus Ikdam menaiki podium dengan langkah tenang. Sorot matanya menyapu para jamaah, tapi sekilas ia menangkap kegelisahan yang terjadi di barisan belakang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa malam ini. Namun, sebagai seorang ulama, ia telah terbiasa menghadapi berbagai kejutan dalam dakwahnya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu, justru tersenyum lembut sebelum mulai mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mengalun tenang, seketika meredakan kegaduhan kecil yang sempat muncul. Sementara Gus Ikdam mulai berbicara tentang Isra, Miraj, Mia berusaha memahami kata-katanya meskipun banyak istilah yang terdengar asing di telinganya. Ia datang ke sini bukan karena ingin mencari perhatian, bukan pula karena keinginan untuk mengundang kontroversi. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk hadir malam ini, sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak bisa jelaskan. Seperti ada suara dalam hatinya yang berkata bahwa ia harus berada di sini, di tempat yang sangat jauh dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Beberapa jamaah masih tak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka.
Bagaimana mungkin seorang yang dikenal dengan masa lalunya yang penuh kontroversi bisa duduk di antara mereka, mendengarkan ceramah tentang perjalanan spiritual Nabi? Apakah ini hanya sensasi belaka? Ataukah ini sebuah pertanda dari Tuhan bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang tak terduga? Sementara itu, Mia menundukkan kepalanya, merasakan tatapan-tatapan tajam yang seakan menusuk kulitnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di atas podium, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan suara yang tenang namun penuh makna. Isra, Miraj bukan hanya tentang perjalanan Nabi Muhammad, tetapi juga tentang perjalanan hati manusia menuju cahaya. Allah memanggil siapapun yang Dia kehendaki, dari jalan manapun mereka berasal. Tidak ada manusia yang terlalu hina untuk mendapatkan kasih sayangnya. Kata-kata itu menggema di dalam hati Mia, membuat dadanya semakin bergetar. Ia menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan perasaan yang tiba-tiba meluap. Tanpa ia sadari, sebutir air mata jatuh di pipinya, air mata yang mungkin selama ini telah lama ia tahan. Mia Khalifa duduk dengan tubuh yang terasa kaku. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata masih tertuju padanya, sebagian penuh keheranan, sebagian lagi dengan raut yang sulit ia tafsirkan. Ada yang terlihat penasaran, ada pula yang tampak enggan menerima kehadirannya. Namun, yang lebih mengganggunya bukan tatapan mereka, melainkan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya sendiri. Kata-kata Gus Ikdam tadi terus terngiang di benaknya, tidak ada manusia yang terlalu hina untuk mendapatkan kasih sayangnya. Kalimat itu berputar seperti gema di kepalanya, memaksa hati yang selama ini beku untuk merasakan sesuatu yang asing, sebuah kehangatan yang entah dari mana datangnya. Di atas panggung, Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya dengan suara yang tenang, seolah tidak ada kehebohan yang baru saja terjadi di antara para jamaah. Ia mulai menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad mengalami kesedihan mendalam sebelum perjalanan Isra, Miraj terjadi, kehilangan Khadijah, wanita yang paling ia cintai, dan Abu Talib, pelindungnya. Ketika dunia terasa sempit, Allah membuka langit untuk menunjukkan bahwa harapan selalu ada. Kita semua pernah merasa hilang, merasa tak berharga, merasa tak memiliki arah. Tapi ingat, bahkan Nabi pun diuji dengan kesedihan, lalu Allah mengangkatnya ke langit untuk menunjukkan kebesarannya. Mia menatap ke depan dengan mata yang mulai basah. Ia tidak mengerti sepenuhnya tentang Islam, tapi ia mengerti rasa kehilangan. Ia tahu bagaimana rasanya merasa tak berarti. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan pandangan dunia yang serba materialistis, di mana kebahagiaan diukur dari popularitas, kekayaan, dan pujian orang-orang. Tapi mengapa, di tempat yang begitu sederhana ini, dengan seorang ulama yang bahkan tidak mengenalnya, ia merasa mendengar sesuatu yang selama ini ia cari. Di sekelilingnya, jamaah mulai terhanyut dalam ceramah Gus Ikdam, tapi ada beberapa yang masih mencuri pandang ke arahnya. Seorang wanita muda yang duduk tak jauh darinya memberanikan diri mendekat sedikit, lalu menyodorkan sebuah kerudung berwarna lembut. Mia terkejut, tidak menyangka akan mendapat sikap seperti ini. Wanita itu tersenyum kecil dan berkata lirih, "Kalau Mbak merasa tidak nyaman dengan tatapan orang, mungkin ini bisa membantu." Tidak ada paksaan dalam suaranya, hanya ketulusan yang membuat dada Mia semakin sesak. Tangan Mia ragu-ragu menerima kerudung itu. Seumur hidupnya, ia selalu berpikir bahwa hijab adalah simbol pengekangan, sesuatu yang jauh dari kebebasan yang selama ini ia junjung. Tapi malam ini, pemikirannya mulai terguncang. Apakah kebebasan itu benar-benar tentang melakukan segala hal tanpa batas? Ataukah kebebasan sejati adalah saat seseorang menemukan ketenangan dalam dirinya? Dengan gerakan perlahan, ia menyampirkan kerudung itu ke kepalanya. Tidak sempurna, tidak rapi, tapi cukup untuk menutupi rambutnya yang tergerai. Beberapa jamaah yang sejak tadi menatapnya kini mulai mengalihkan pandangan, seolah isyarat bahwa mereka kini lebih menerima keberadaannya. Mia menundukkan kepala, merasa dadanya bergemuruh. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan ini, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sedang bersembunyi di balik topeng. Malam itu, di bawah langit Jawa Timur yang penuh bintang, seorang perempuan yang pernah tersesat menemukan percikan kecil yang mulai menerangi hatinya. Gus Ikdam, yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, tersenyum tipis sebelum kembali melanjutkan ceramahnya. Setiap orang memiliki Isra, Mirajnya sendiri, katanya pelan, tapi suaranya cukup jelas untuk menggema di telinga Mia. Pertanyaannya, apakah kita mau melangkah menuju cahaya itu, atau tetap memilih tinggal dalam kegelapan?
Mia menghela napas panjang, lalu untuk pertama kalinya sejak ia tiba, ia benar-benar mendengarkan, bukan dengan telinganya, tapi dengan hatinya. Mia duduk diam, membiarkan kata-kata Gus Ikdam mengalir ke dalam pikirannya seperti air yang meresap ke tanah kering. Malam itu, ceramah tentang Isra, Miraj terasa lebih dari sekadar cerita keagamaan. Itu adalah perjalanan spiritual, bukan hanya bagi Nabi Muhammad, tetapi juga bagi dirinya, seorang perempuan yang selama ini tak pernah tahu kemana langkah hidupnya sebenarnya menuju. Setiap kata yang diucapkan sang ulama seakan merobek lapisan kebingungan dalam dirinya, membuka celah kecil di mana cahaya mulai masuk. Allah memanggil Nabi Muhammad dalam kesedihan, mengangkatnya ke langit sebagai bukti bahwa setiap luka bisa menjadi awal dari perjalanan menuju kedekatan dengannya. Suara Gus Ikdam begitu lembut, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Mia menggigit bibirnya, menahan getaran di dadanya. Ia telah menjalani hidup yang penuh gemerlap, uang, dan ketenaran. Tapi di balik semua itu, ada kehampaan yang selalu menghantuinya, sebuah lubang besar yang tak pernah bisa diisi oleh apapun, hingga malam ini. Tiba-tiba, kilasan-kilasan masa lalunya muncul di benaknya. Ia ingat saat pertama kali memasuki industri yang membuat namanya terkenal, bagaimana ia mengira itu adalah tiket menuju kebebasan. Tapi semakin lama ia terjebak di dalamnya, semakin ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Orang-orang mengenalnya, mengaguminya, bahkan mengutuknya, tetapi tak ada seorang pun yang benar-benar melihat siapa dirinya di balik layar. Semua orang hanya peduli pada sosok yang mereka ciptakan dalam imajinasi mereka. Dan kini, di tempat yang begitu jauh dari dunia, lamanya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di sana, kedamaian. Bukan kedamaian yang dipaksakan, bukan kepalsuan yang ditampilkan demi citra, melainkan ketenangan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Mia menutup matanya sesaat, merasakan bagaimana hatinya mulai bergetar dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ini bukan rasa takut, bukan penyesalan, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata. Suara Gus Ikdam kembali terdengar, mengguncang relung hatinya. Jangan pernah berpikir bahwa Allah menutup pintunya untukmu. Tidak peduli seberapa jauh kau telah melangkah, jika kau mencarinya, dia akan selalu ada untukmu. Kata-kata itu menghantamnya seperti ombak besar yang menghancurkan tembok pertahanannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, mengalir pelan di pipinya. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya ia telah berusaha menahan perasaan ini, betapa selama ini ia berpura-pura kuat padahal di dalam dirinya, ada kekosongan yang terus membesar. Beberapa jamaah di sekitarnya menyadari bahwa Mia menangis, tapi tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka hanya diam, membiarkan momen itu terjadi. Seorang perempuan tua yang duduk di sebelahnya mengulurkan sehelai tisu dengan senyum lembut. Mia menerimanya dengan tangan gemetar, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Kata sederhana itu terasa begitu sulit diucapkan, karena malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa diterima apa adanya, bukan karena masa lalunya, bukan karena citra yang melekat padanya, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari jalan. Langit malam semakin pekat, tetapi di hati Mia, sesuatu mulai terang. Mungkin ini bukan kebetulan, mungkin ini bukan hanya rasa ingin tahu yang membawanya ke tempat ini. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, oleh cahaya yang selama ini ia abaikan. Mia masih terduduk diam di tempatnya setelah pengajian selesai. Suasana mulai berubah, jamaah perlahan bangkit dan berjalan meninggalkan lapangan, beberapa masih saling berbisik tentang kehadirannya. Namun, Mia tidak peduli. Pikirannya masih terjebak dalam pusaran kata-kata yang tadi ia dengar. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sesuatu yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Tanpa sadar, tangannya menggenggam erat kerudung yang diberikan seorang wanita tadi. Hatinya masih bergetar, seolah ada pintu yang baru saja terbuka dalam dirinya, pintu yang selama ini terkunci rapat oleh masa lalu dan keraguan. Dengan langkah ragu, Mia berdiri dan berjalan mendekati panggung. Santri-santri yang mengiringi Gus Ikdam menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya, tapi mereka tidak menghalanginya. Mia berhenti beberapa langkah di depan ulama muda itu, menatapnya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Gus Ikdam tersenyum lembut, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. "Silakan duduk," katanya ramah. Mia menurut, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Mia menatap tangannya sendiri,
mengatur napas sebelum akhirnya berani mengungkapkan kegelisahannya. "Saya tidak paham Islam," katanya dengan suara lirih. "Tapi ada sesuatu dalam ceramah Anda yang menyentuh saya. Apakah benar bahwa Tuhan masih mau menerima seseorang seperti saya?" Suaranya bergetar saat mengatakan itu. Pertanyaan yang selama ini ia simpan dalam lubuk hati akhirnya terucap. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Apakah kau percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih?" tanyanya pelan. Mia mengangguk ragu. "Saya tidak tahu. Saya selalu merasa seolah-olah Tuhan itu jauh. Seolah saya sudah terlalu kotor untuk berharap padanya." Suaranya terdengar putus asa, seperti seseorang yang telah lama tersesat di lautan tanpa kompas. Gus Ikdam tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. "Mia," katanya, menyebut namanya dengan lembut. "Sejauh apapun manusia melangkah dalam kegelapan, rahmat Allah lebih luas dari semua dosa yang pernah dilakukan. Tuhan tidak melihat masa lalumu, yang Dia lihat adalah kemana langkah kakimu menuju saat ini. Kau duduk di sini malam ini bukan karena kebetulan, tetapi karena hatimu telah mengetuk pintu yang benar." Mia tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menunduk, merasakan dadanya semakin sesak. Selama ini, ia berpikir bahwa hidupnya sudah tidak bisa diperbaiki, bahwa ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Tapi kata-kata Gus Ikdam menyentuh sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya, sebuah harapan kecil yang hampir padam. "Jadi, saya masih punya kesempatan?" tanyanya lirih, seperti seorang anak kecil yang meminta kepastian. Gus Ikdam mengangguk mantap. "Tuhan selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Tidak ada yang terlambat selama kau masih mau melangkah. Isra, Miraj adalah bukti bahwa bahkan dalam kesedihan dan kejatuhan, selalu ada jalan untuk naik lebih tinggi." Mia mengusap air matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbebas. Malam itu, di tempat yang jauh dari kehidupannya yang dulu, Mia Khalifa mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Malam semakin larut, namun Mia tetap duduk di tempatnya, seakan belum siap meninggalkan suasana yang begitu menenangkan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang tidak menilainya dari masa lalu, tidak menghakimi, tidak mencibir, hanya menerima dirinya sebagai manusia yang sedang mencari jalan. Namun, di balik ketenangan yang ia rasakan, ada ketakutan yang masih mengintai di sudut hatinya, ketakutan akan dunia luar yang menunggunya kembali, dunia yang selama ini mengenalnya sebagai sosok yang berbeda. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia mengingat bagaimana namanya menjadi viral di internet, bagaimana setiap langkahnya selalu menjadi bahan perbincangan, baik dengan pujian maupun hinaan. Ia mengingat malam-malam di mana ia terjaga sendirian, bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus ia bayar. Mia menggigit bibirnya, merasakan getir yang masih melekat dalam kenangan itu. Apakah ia benar-benar bisa berubah? Apakah dunia akan membiarkannya berubah? Seakan membaca kegelisahannya, Gus Ikdam kembali bersuara, suaranya tetap lembut namun penuh makna. "Masa lalu bukan sesuatu yang bisa kita hapus, Mia. Tapi kita selalu punya pilihan apakah ingin terus terjebak di dalamnya, atau menjadikannya sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan." Mia menatap ulama muda itu, matanya dipenuhi ketakutan yang ia coba sembunyikan. "Tapi, dunia tidak akan lupa. Mereka akan terus mengingat saya sebagai orang yang pernah melakukan hal-hal yang tidak termaafkan." Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu berkata, "Dunia mungkin tidak lupa, tapi Allah selalu memberi kesempatan. Seberapa banyak pun orang menilai kita, pada akhirnya yang menentukan siapa kita bukan mereka, tapi diri kita sendiri dan bagaimana kita memperbaiki diri." Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hati Mia. Ia sadar, selama ini ia terlalu takut pada penilaian orang lain, hingga lupa bahwa dirinya sendiri yang memiliki kuasa atas hidupnya. Angin malam berembus pelan, menyapu wajahnya yang masih dipenuhi sisa air mata. Mia menghela napas panjang, seolah mencoba mengusir ketakutan yang masih menyelimuti hatinya. Ia menatap ke langit, melihat bintang-bintang yang bertebaran di atas sana. Apakah ini sebuah tanda? Batinnya, apakah mungkin bahwa di balik semua kesalahan yang telah ia lakukan, masih ada jalan yang bisa ia tempuh untuk menemukan kedamaian? Namun, bayang-bayang masa lalunya masih menolak untuk pergi begitu saja. Ia tahu, jika ia benar-benar ingin berubah, maka ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang ia buat. Dunia mungkin tidak akan menerimanya dengan mudah, orang-orang mungkin akan terus mencibir,
Tetapi untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua itu lebih penting daripada menemukan kedamaian sejati. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh pengertian. Setiap orang punya perjalanan Isra, Miraj mereka sendiri, Mia. Dan mungkin, ini adalah awal dari perjalananmu. Kata-kata itu membuat hati Mia bergetar. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi satu hal yang pasti, malam ini, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dan mungkin, hanya mungkin, inilah saatnya ia mulai melangkah ke arah yang selama ini ia abaikan. Mia menghabiskan sisa malam itu dalam diam, merenungi setiap kata yang ia dengar. Hatinya terasa ringan, tapi juga dipenuhi ketakutan. Ia tahu, perubahan bukanlah sesuatu yang mudah. Ia telah melangkah sejauh ini dalam hidup yang penuh gemerlap, kontroversi, dan penilaian dunia. Kini, ia berdiri di persimpangan jalan, di antara masa lalu yang terus membayang dan cahaya yang baru saja menyentuh hatinya. Namun, ketenangan yang ia rasakan tidak bertahan lama. Saat ia mengaktifkan ponselnya, puluhan notifikasi masuk bertubi-tubi. Berita tentang kehadirannya di pengajian Gus Ikdam telah menyebar luas di media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan, Mia Khalifah hadiri pengajian di Indonesia, mencari hidayah, mantan bintang film dewasa duduk di majelis ilmu, netizen terpecah. Ia menatap layar ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Komentar-komentar yang memenuhi unggahan itu begitu beragam. Ada yang mendukung, ada yang sinis, ada pula yang mengejek. Tangannya gemetar saat membaca beberapa komentar yang menyakitkan. Sekali kotor, tetap kotor, ini cuma sensasi. Besok juga balik ke dunia lamanya, jangan harap orang seperti dia bisa diterima. Kata-kata itu menusuk tajam, membuatnya kembali mempertanyakan keputusannya. Apakah benar ia pantas untuk berubah? Apakah ia benar-benar memiliki kesempatan? Ataukah ia hanya berusaha melawan sesuatu yang pada akhirnya akan menelannya kembali? Gus Ikdam yang sejak tadi memperhatikannya, menyadari perubahan di wajahnya. Dengan tenang, ia berkata, dunia selalu punya sesuatu untuk dikatakan, Mia. Tapi pertanyaannya, apakah kau ingin hidup mendengar suara mereka, atau suara hatimu? Mia mengangkat wajahnya, menatap Gus Ikdam dengan mata yang mulai memerah. Tapi ini terlalu sulit, semua orang menghakimi saya bahkan belum melakukan apa-apa, tapi mereka sudah memvonis saya. Gus Ikdam tersenyum lembut, lihatlah perjalanan Isra, Miraj. Sebelum Rasulullah diangkat ke langit, beliau mengalami tahun-tahun yang paling menyakitkan. Dicemooh, dihina, ditinggalkan orang-orang yang beliau cintai. Tapi di puncak keterpurukannya, Allah justru menunjukkan kebesarannya. Itulah caranya, jalan menuju cahaya memang selalu penuh ujian. Mia terdiam, ia memahami maksudnya, tapi hatinya masih ragu, mampukah ia melewati semua ini? Mia kembali menatap layar ponselnya. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak membiarkan komentar-komentar itu mendikte perasaannya. Ia mengunci ponselnya, menghela napas panjang, dan menatap langit malam yang semakin sunyi. Jadi, jika saya ingin berubah, saya harus bersiap menghadapi semuanya, ya? Tanyanya pelan. Gus Ikdam mengangguk. Perubahan selalu datang dengan ujian. Tapi jika kau bertahan, kau akan melihat bahwa setiap kesulitan membawa ketenangan di ujungnya. Mia menatap jauh ke depan, ke arah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini bukan hanya tentang menghadiri sebuah pengajian, bukan hanya tentang menenangkan hati untuk sesaat. Ini tentang keputusan yang lebih besar, yang bisa mengubah sisa hidupnya. Dan meskipun ketakutan masih ada, malam ini ia sadar bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin mencoba. Untuk pertama kalinya, ia ingin berjalan menuju cahaya, meskipun jalannya penuh dengan bayang-bayang masa lalu. Mia duduk dalam hening, membiarkan angin malam membawa ketenangan yang ia butuhkan. Pikirannya masih bergejolak, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya, sebuah keteguhan yang perlahan mulai tumbuh. Ia telah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dalam dunia yang penuh kebisingan dan penghakiman. Namun, malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki pilihan. Apakah ia akan tetap tinggal dalam kegelapan yang nyaman, ataukah ia berani melangkah menuju cahaya yang belum pernah ia kenal? Gus Ikdam menatapnya dengan penuh pemahaman. Perubahan bukan tentang bagaimana orang lain melihatmu, Mia. Perubahan adalah tentang bagaimana kau melihat dirimu sendiri dan langkah apa yang ingin kau ambil setelah ini. Kata-katanya sederhana, namun terasa begitu dalam. Mia menghela napas panjang,
mencoba memahami perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Tapi bagaimana jika saya jatuh lagi? Tanyanya lirih, matanya dipenuhi ketakutan yang nyata. Gus Ikdam tersenyum, setiap orang bisa jatuh, Nia. Bahkan orang yang sudah berjalan di jalan yang benar pun kadang tergelincir. Tapi bukan jatuhnya yang menentukan, melainkan apakah kau mau bangkit kembali atau tidak. Kata-kata itu membuat dada Mia terasa sesak. Ia telah jatuh berkali-kali dalam hidupnya, tetapi selama ini, ia tidak pernah benar-benar mencoba untuk bangkit. Dunia hanya mengenalnya dari sisi yang mereka lihat, tanpa pernah tahu luka-luka yang ia bawa di dalam dirinya. Mia menggenggam tangannya sendiri, merasakan kerudung yang masih menutupi kepalanya. Ia menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Apakah dirinya yang sekarang berbeda dengan dirinya yang dulu? Ataukah ini hanya sebuah kebetulan yang akan berlalu seperti angin? Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar momen sementara. Ini adalah panggilan, sebuah dorongan yang tidak bisa ia abaikan. Tidak ada yang meminta perubahan terjadi dalam semalam, lanjut Gus Ikdam, seolah bisa membaca kegelisahannya. Tapi jika kau merasa hatimu mulai menemukan sesuatu di sini, maka pertahankanlah. Jangan biarkan suara-suara luar merampas ketenangan yang telah kau temukan. Nia menatap ulama muda itu dengan mata yang kini lebih mantap. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba. Nia menarik napas dalam-dalam. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Suaranya penuh keraguan, tetapi juga membawa harapan kecil yang mulai tumbuh. Gus Ikdam tersenyum hangat. Mulailah dengan satu langkah kecil. Dekatkan dirimu dengan ilmu, dengan doa, dengan mencari ketenangan dalam hal-hal yang sederhana. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah. Malam semakin larut, tetapi di hati Mia, sebuah fajar baru mulai menyingsing. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tidak tahu apakah ia akan kuat menghadapi dunia yang terus menilainya. Namun, untuk pertama kalinya, ia ingin percaya bahwa masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk menemukan kedamaian sejati. Dengan langkah pelan, ia berdiri, memegang kerudungnya lebih erat, dan menatap Gus Ikdam dengan mata yang kini lebih tenang. Saya ingin mencoba, katanya pelan, tetapi penuh ketulusan. Dan dengan kata-kata itu, Mia Khalifah mengambil langkah pertamanya menuju cahaya yang selama ini ia cari. Mia Khalifah datang ke pengajian Gus Ikdam sebagai seseorang yang penuh keraguan, membawa luka-luka masa lalu yang terus menghantuinya. Namun, dalam perjalanan spiritual yang tak terduga ini, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, kedamaian dan harapan. Meskipun dunia mungkin tidak mudah melupakan masa lalunya, ia menyadari bahwa perubahan sejati tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh keikhlasan dirinya sendiri untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Perjalanannya belum selesai, dan masih banyak ujian yang akan ia hadapi. Namun, yang terpenting adalah ia telah mengambil langkah pertama menuju cahaya yang selama ini terasa begitu jauh. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Selama seseorang memiliki niat untuk berubah, pintu kebaikan akan selalu terbuka. Jangan biarkan penghakiman orang lain menentukan hidupmu. Dunia akan selalu berbicara, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri sendiri dan kemana kita ingin melangkah. Tidak perlu takut pada penilaian orang lain jika kita tahu bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar. Perubahan itu proses, bukan seketika. Tidak ada perubahan yang instan. Seperti Isra, Miraj yang merupakan perjalanan bertahap menuju kedekatan dengan Allah, begitu pula setiap perjalanan spiritual manusia. Yang terpenting adalah terus melangkah, meski perlahan. Hati yang gelisah bisa menemukan kedamaian dalam ilmu dan iman. Kadang kita merasa kehilangan arah karena tidak tahu apa yang sebenarnya kita cari. Namun, mendekatkan diri pada ilmu, doa, dan ketenangan batin bisa menjadi jalan untuk menemukan jawaban. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk menyampaikan pesan moral tentang perjalanan spiritual dan pencarian makna hidup. Tokoh-tokoh dalam cerita ini, termasuk Gus Ikdam dan Mia Khalifah, digunakan secara imajinatif tanpa bermaksud mewakili kehidupan pribadi mereka yang sebenarnya. Tidak ada maksud untuk merendahkan, menyinggung, atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai individu tertentu. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua tentang arti perubahan, harapan, dan kesempatan kedua dalam hidup.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.